kurang lebih setengah jam pria itu keluar, ayah dari sebelah ini keluar, mondar mandir sana sini, kebingungan dia, kebingungan. Terus saya penasaran, ada apa bapak ini? Saya dekati bapak ini, tanya ada apa pak? Dia jawab, saya ada butuh uang komandan. Oke. Panggil saya komandan. Uangnya mau berapa? Dia mau biaya perawatan anak saya. Anak saya mau dirawat di sini dari si ayah bayi ini. Saat dia banyak bertanya lagi, saya langsung panggil teman saya ini. Dia datang. Bagaimana kita urunan uang? Selamat malam Tribuners, ketemu lagi dengan kami tribunus.com di channel tribunus.com. Nah, malam ini tribunus.com kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamunya adalah dua anggota TNI yang masih muda-muda nih kayaknya nih. Mereka berasal dari Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur. Nah, namanya Ildefonsius Lorenzo Roja atau dipanggil Enzo. Satu lagi namanya Reflianus Benedictus Raga, biasa dipanggil Refli. Nah, Refli, satu lagi dipanggil Enzo. Nah, berdua ini sepekan kemarin luar biasa viral. Biasanya kalau yang viral-viral itu kejadian yang buruk-buruk, kejadian yang negatif. Justru berdua ini viralnya justru inspiratif, menginspirasi seluruh warga bangsa kita, seluruh masyarakat kita. Ya, ini berdua ini melakukan aksi sosial yang bisa kita contoh. Mereka menggalak dana untuk membantu seseorang yang miskin. Nah, silakan dibuka sekali, kita kenalan. Refli, mungkin bisa ceritakan ke nonton Tribunus, kemudian Tribunus, bagaimana peristiwa yang viral tersebut terjadi? Jadi begini, pada saat itu hari saya bersama teman-teman saya kurang lebih 41 orang, kami gelombang kedua sedang melaksanakan tes swab di Rumah Sakit Umum Bejawa. Melaksanakan Tes swab. Oh, tes swab ya, tes swab di Rumah Sakit Umum Bejawa. Rumah Sakit Umum Bejawa melakukan tes swab ya. Kalian ini baru lulus pendidikan ya? Baru lulus pendidikan. Ya, baru lulus. Oke. Jadi masih orientasi, terus dilakukan sebelum terjun ke desa. Di desa dilakukan tes swab semua. Berapa orang waktu itu? Itu kurang lebih 41 orang. 41 orang. Ya. Termasuk Enzo juga ya. Nah, terus itu tanggal 22 September ya? September. Oke, terus kemudian waktu itu Pada saat itu selesai melaksanakan tes swab, kami pun keluar. Teman saya pun ada yang cari makan, minum, akhirnya kami berpencar. Kebetulan si Enzo ini dia ada di belakang saya, lagi main handphone. Saya melihat ada mobil ambulans ini masuk, masuk begini, pas tepat depan ruangan UGD. Si bayi ini digendong oleh perawat rumah sakit. Bayi ya? Bayi digendong oleh perawat rumah sakit ke ruangan UGD. Diikuti oleh dengan seorang pria. Pada saat itu pria itu ayah dari si bayi ini. Kurang lebih setengah jam pria itu keluar, ayah dari si bayi ini keluar, mondar mandir sana sini, kebingungan dia, kebingungan. Terus saya penasaran, ada apa bapak ini? Saya dekati bapak ini, tanya ada apa pak? Dia jawab, saya ada butuh uang komandan. Panggil saya komandan. Uangnya mau berapa? Dia mau biaya perawatan anak saya. Anak saya mau dirawat di sini dari si ayah bayi ini. Saat dia banyak bertanya lagi, saya langsung panggil teman saya ini. Dia datang. Bagaimana kita urunan uang? Kamu nggak tanya dia punya BPJS atau tidak? Tidak, saya sempat tanya itu. Cuma dia mengeluh dia nggak punya uang. Dia berasal dari mana? Dari Manggarai. Manggarai itu kalau dari Ngada kira-kira berapa jam perjalanan? 50 km. Ambulan datang gitu ya. Dekatin dia udah bingung. Terus kamu bersama si Enzo ini, kamu ngobrol berdua. Ngobrol. Enzo baik sudah kalau begitu. Si Enzo ini kumpulkan teman-teman semua.
kumpulkan teman-teman. Teman-temanmu yang 41 itu? Sudah orang ada yang di warung, datang semua kami. Pada saat itu juga belum lengkap juga teman-teman. Orang kena. Sebagian dari kami masih ada yang sedang melaksanakan swab di ruangan swab. Jadi sebagian saja yang sudah selesai saya temukan pada saat itu. Kamu sampaikan apa ke teman-temanmu itu? Jadi pada saat itu kan dia kasih tahu saya, dia panggil saya. Ini ada bapak, dia ceritakan bahwa bapak ini ada kesulitan uang untuk biaya perawatan anaknya itu. Jadi dia bilang, coba kau koordinasi dengan teman-teman. Kamu mungkin teman-teman berniat membantu ayah ini. Sudah saya langsung pergi panggil semua teman-teman, ada yang di warung untuk lagi minum kopi. Supaya mari dulu kita ini kamar uang berapa di situ kasih dulu. Kita kumpul saja, kita tolong bantu dulu bapak sana ini ada kekurangan uang untuk biaya perawatan anak. Ada yang mengeluh berapa ya, uang sini 10.000, ada yang 20, sampai tidak apa saya terkumpul saja. Jangan, dorong teman-teman juga pertama gengsi, karena ini masih kita sudah kerja, mau bantu orang masih cuma 10.000. Dan saya jelaskan baik-baik ke mereka, sebenarnya tidak apa orang masih mengerti dengan kita. Kita ini banyak, coba kita kumpulkan saja semua, pasti jumlahnya juga semua itu pasti lumayan besar. Kita saya ajak semua teman-teman, pergi ke ruangan itu, saya bilang kalau kamu tidak percaya, kamu lihat sudah keadaan baik. Pada saat itu teman-teman juga langsung merasa kasihan dengan melihat bayinya itu ya. Sakitnya apa sih waktu itu bayinya? Sesak nafas. Sesak nafas. Oke. Terus teman-teman melihat itu tergerak hatinya juga langsung ada merasa kita ini sama-sama manusia. Misalnya kita saling membantu lah. Sudah teman-teman langsung kami urungan semua itu. Kamu udah gajian belum waktu itu? Pada saat itu memang sudah gajian. Oh sudah gajian. Maksudnya sudah mulai terima gaji biasa. Oh sudah gaji. Gaji berapa? Berapa itu? Pokoknya pada saat itu kami masih melaksanakan pembinaan fisik. Oh masih pembinaan ya. Kodim jadi segala kegiatan kami masih dibatasi. Pada saat itu. Jadi kami belum bebas macam pegang uang bebas belum. Jadi pada saat itu uang yang kami pegang juga kebetulan hanya pas-pas untuk kami uang jajan rumah sakit. Dari kakak-kakak pelatih ya? Dari kakak-kakak pelatih dibatasi itu ya? Jadi harusnya itu uang jajan kalian, uang rokok kalian ikhlaskan untuk menyumbang itu orang. Berarti semua duit kasih semua gitu teman-teman itu. Duitmu habis nggak waktu itu? Habis, kebetulan pas di saku 10.000. Duitmu 10.000? Bisa beli rokok. Bisa beli rokok. Enzo berapa duitnya? Pada saat itu uang sakunya itu sekitar 56.000. Terus yang lain-lain juga sekitar segitu ya? 20.000. Teman-teman yang masih pegang uang 100 juga langsung. Emang dikasih uang itu berapa? Sehari dibatas itu sehari pegang berapa? Pas kalian swab itu dikasih pegang uang berapa? Pada saat itu tidak dibagi perorangan ini kok. Tidak. Pada saat itu memang uang hasil simpanan sebelum kami tiba di Kodim Bejahat itu masih ada simpanan. Dibawa itu aja ya. Jadi teman-temanmu itu seadanya yang dia punya diserahkan semua gitu. Jadi nol semua, nggak ada duit lagi teman. Pulang nggak ada duit semua. Kalau itu sih kurang tahu juga. Kan 41 orang terkumpul berapa totalnya? 1.710.000. 1.710.000. Itu tidak ada masyarakat yang di sekitar rumah sakit itu yang diminta? Tidak ada. Benar-benar dari hanya teman-teman itu aja ya. Waktu itu kan juga ada kakak pelatih ya? Ya ada pembina kami. Pembina ya, kakak pembina di sini. Menampingi kami. Ikut nimbang atau dimintain nggak sama kalian? Pada saat itu ada juga pelatih kami yang sopir. Oh kalian minta juga? Berarti juga kamu minta ke kakak? Kan ditanya, ini ada apa? Itu kolan ini ada patungan untuk bantu ini. Bapak ini, oh ya, saya ada uang 100 nih. Sudah langsung ditambah. Serda Mari. Oke. Setelah itu yang menyerahkan uang hasil kolekan itu siapa yang menyerahkan? Saya sendiri. Enzo ya, menyerahkan langsung ketemu dengan bapak ini itu ya? Langsung serahkan. Pada saat itu ayah juga itu ada di situ. Apa diucapkan bapak yang bapaknya bayi itu? Dia sangat berterima kasih sekali. Artinya kesulitannya itu terbantu. Kami bisa membantu anaknya. Dia sangat bersyukur. Terima kasih sekali. Nah, setelah peristiwa itu, kalian waktu itu divideokan oleh pembina tuh sadar nggak? Nggak sadar. Kamu hitung duit jago banget kamu itu.
Emang biasa ngitung duit banyak ya? Tidak juga. Pada saat itu kebetulan dari kami dua yang awalnya memulai untuk mengumpulkan teman-teman, jadi langsung yang mengumpulkan semua. Kalian tahu kalian jadi viral, video kalian viral itu tahu nggak setelah peristiwa itu? Awalnya tidak tahu. Nggak tahu. Yang kasih tahu siapa? Dari Dandim. Oh, Dandim ya? Ada. Oh. Kalian katanya tidak pegang handphone selama masih pembinaan Ya, itu? masih selama pembinaan itu kami belum diperbolehkan untuk. Oh gitu. Jadi habis kalian kumpulkan uang, kalian serahkan, ke ayah terus itu, pulang. langsung Kalian pulang ke Kodim lagi. Kodim. Kodim lagi. Udah beraktivitas seperti biasa. Taunya beberapa hari kemudian tahunnya viral itu. Tanya beberapa hari kemudian. Selang berapa hari? Dipanggil Dandim. Selang 2 hari. Nah, Dan dipanggil Dandim ini. takut dimarahin dulu awalnya ya? Ya? Awalnya takut dimarahin Pak Dandim. Bilang apa Pak Dandimnya? Cuma panggil kami aja bilang, ini video kalian yang di rumah sakit yang menolong. Sebab itu sudah viral sekarang. Masa sih? Tahu-tahunya juga langsung panggil ke sini. Oh, Kaget juga sih. kamu kaget nggak Refli? Saya juga kaget tuh hari sementara kurve rumah di kumandan ke Dandim, kurve rumahnya itu dipanggil ke kantor beliau. Ref, video kamu udah viral. Siap komandan. Viral gimana maksudnya komandan? Ini sudah ditahu oleh Bapak Kasat. Waduh. Kaget. Rasa kayak lain sekali. Kayak sebenarnya tidak terpikir sampai di situ. Saya ikhlas saja untuk membantu. Oke. Fotonya ada yang merekam. Yang merekam kakak pembina ya? Bintara kesehatan kami yang selalu mendampingi kami. Nah, tapi memviralkan orang lain. Orang lain. Ya. Dan kalian benar-benar nggak tahu karena nggak pegang handphone, Iya. nggak tahu dunia luar seperti apa ya, atau viral. Sudah ketemu Pak Kasat belum? Sudah tadi. Sudah ya. Oh, berkat aksi mulia teman-teman ini, hari ulang tahun TNI jadi sangat istimewa. Sama kalian luar biasa. Terus orang tua kalian atau teman-teman udah melihat video-video kalian? Sudah. Luar biasa. Sebelum kalian sudah pernah melakukan aksi kayak seperti ini ya, solidaritas gitu? Atau emang sudah tertumbuh dari waktu kalian masih remaja seperti itu? Jadi ini terbawa dari pendidikan kami, karena di pendidikan kan sudah terbiasa saling membantu antara teman juga. Dari terbawa kami keluar juga. Ada juga pengarang-pengarang dari pembina, jadi selama kami pembinaan di Makodim itu selama 2 minggu itu selalu ada pembinaan, ada bimbingan dari pembina itu selalu mengajarkan tentang hal baik, tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, tentang bagaimana kita berhubungan bersosialisasi dengan masyarakat. Dan itu juga merupakan salah satu tugas kami sebagai Bank Indonesia di Kodim kami. Salah satu contoh. Luar biasa. Ini bangsa Indonesia sangat bangga punya prajurit yang jiwa sosial tinggi seperti ini, bisa mempertahankan pertahanan negara, mengayomi masyarakat yang di sekitar dan segala macam. Terima kasih sekali atas kehadirannya di sini, Refli dan Enjo. Semoga kalian bisa menginspirasi rakyat Indonesia yang lain. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ya. Oke, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan 2 anggota TNI yang melakukan aksi sosial, dan sekarang kita bertemu dengan pimpinannya 2 Prada yang melakukan aksi sosial luar biasa. Selamat malam Pak Letkol Lukman Nur Hakim. Malam Pak. Terima kasih atas kehadirannya di kantor redaksi Tribunnews.com. Nah, ini aksi solidaritas yang dilakukan oleh anak buah Bapak ini begitu viral gitu Pak. Awalnya mungkin Bapak bisa ceritakan ke kami, Bapak tahu dari mana, kemudian kok tiba-tiba jadi videonya jadi viral, jadi tontonan masyarakat Indonesia gitu. Bisa ceritakan gitu. Terima kasih Pak. Jadi kejadian itu terjadi pada tanggal 22 September 2020, itu sekitar jam 3 sore. Kemudian pas kejadian itu, pada saat
anggota saya melaksanakan swab, eh, saya hanya mendapat laporan bahwa pelaksanaan dilaksanakan dengan aman dan lancar. Kemudian besok paginya ada kegiatan di Kodim 1625 Ngada dalam rangka HUT TNI melaksanakan donor darah. Jadi kesempatan pertama pagi-pagi itu saya ikut mendonorkan darah. Setelah mendonorkan darah sekitar setengah jam kemudian saya berdiri, kemudian saya didatangi rekan-rekan wartawan. Jadi rekan-rekan wartawan itu menyampaikan, Pak Dandim, anggotanya sedang viral. Saya bilang, viral apa? Itu anggotanya ada yang bantu masyarakat yang kesusahan di rumah sakit. Loh gitu, kalau bantu orang susah kan gak ada masalah, saya bilang. Mungkin gak ada masalah, itu kan sudah biasa. Namanya manusia kan harus saling membantu. Apalagi kita TNI ini berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi TNI ini lahir dan kita ditugaskan untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Jadi menurut saya sudah biasa. Tapi kenyataannya setelah disampaikan, mungkin sore itu juga saya langsung dihubungi para wartawan. Jadi wartawan yang lain saya juga bingung, ini siapa ya sudah. Saya menyampaikan apa adanya. Pada dasarnya memang anggota saya cek kepada mereka melaporkan bahwa memang pada saat itu adalah kegiatan yang spontan. Jadi mereka saat itu dalam kondisi sedang melaksanakan swab, kemudian datang bapak seorang bayi, kemudian di sana dia membawa anaknya ke ruang gawat darurat. Setelah itu bapak tersebut merasa kesusahan, menyampaikan kesusahannya kepada salah satu prabinsa saya, dan sehingga karena inisiatif prabinsa saya itu selanjutnya iuran itu secara spontan. Jadi memang setelah saya teliti ataupun saya analisa, memang itu kejadian yang spontan dan begitu saja, tidak ada kita semua kan yang namanya kita berniat baik sama seseorang itu, kalau kita memberi dengan tangan kanan, kalau perlu tangan kiri tidak harus tahu, Pak. Bapak bangga dengan aksi soliditas yang dilakukan oleh anak buahnya? Mendengar itu saya bangga kepada anggota saya. Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Anak baru nih, Pak ya. Anak baru, dia baru prajurit 2, baru selesai pendidikan, tetapi dia menunjukkan jiwa yang besar. Dalam arti mereka baru pendidikan tapi bisa menunjukkan, mengaplikasikan ilmunya di bidang teritorial. Yaitu tadi, dia sebagai prajurit TNI, dia mampu hadir untuk membantu rakyat sekelilingnya. Itu memang yang ditugaskan TNI sebenarnya seperti itu, Pak ya? Seperti itu ya, kita TNI sebagai satuan teritorial, mereka adalah prabinsa, yaitu prajurit pembina desa. Mereka tugasnya membina teritorial wilayahnya, kemudian dia bersatu dengan rakyatnya dan mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Prabinsa itu berapa lama sih, Pak? Untuk kayak orientasinya seperti itu? Prabinsa itu kan prajurit pembina desa. Orientasinya itu berapa lama sebelum mereka selesai pendidikan baru diterjunkan ke? Mereka pendidikan sudah lama. Mereka orientasi di Kodim hanya pengenalan saja, Pak. Pengenalan ya. Kita laksanakan pengenalan hanya 2 minggu. Jadi waktu itu pas swab itu baru berapa hari mereka bertugas?
Mereka di swab tanggal 22. Ya, baru 2 minggu. Baru 2 minggu. 2 minggu itu. 2 minggu. 2 minggu sudah mengabdikan dirinya luar biasa. Luar biasa. Gak Dia sampai menunjukkan kemampuan yang mungkin dalam hal ini kita tidak kaget. Ternyata memang prajurit ini mempunyai rasa empati yang besar. Ini Pak Kasat tahu atas aksi yang begitu bagus ini dilaporkan atau Pak Kasat tahu sendiri, Pak Kasat? Yang saya tahu, Bapak Kasat tahunya mungkin dari media Sosial, medsos tersebut. Jadi diminta untuk hadir ke Jakarta. Siap. Kita datang ke sini kebetulan selain memang ada kegiatan dalam peningkatan tadi, kegiatan teritorial yang Jakarta. Jadi sekalian untuk menghadap Bapak Kasat. Pesan Pak Kasat apa kepada junior Bapak tadi? Pesan Bapak Kasat tadi kepada Prabinsa kami yang menghadap itu, beliau bangga kepada Prabinsa. Beliau sampaikan salam kepada teman-temannya rekan Prabinsa, tunjukkan bahwa Prabinsa adalah prajurit TNI yang baik, dan apa yang dilakukan oleh Prabinsa, 2 orang Prabinsa itu merupakan teladan budaya buat yang lainnya. Jadi harus dicontoh dan dilaksanakan. Meskipun muda jadi contoh nih Pak. Iya, walaupun muda itu kalau memang baik itu harus kita contoh juga. Dan adanya di ujung timur sana juga. Siap. Ada penghargaan gak nih Pak untuk prajurit ini? Penghargaan secara berjenjang. Jadi prajurit saya sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Danrem, kemudian dari Bapak Pangdam. Mungkin kami kembali dari Jakarta langsung menghadap Bapak Pangdam. Kemudian dari Bapak Kasat juga. Luar biasa. Ini mungkin para Prabinsa ini dijadikan tokoh inspiratifnya TNI. Pak Dandim, Ya, terima kasih banget atas waktunya dan kehadirannya di Jakarta jauh-jauh Ya, dari sama-sama. Kanada bersama 2 anak buahnya. Terima kasih banget. Semoga aksi-aksi solidaritas seperti ini nanti bisa menginspirasi seluruh rakyat Indonesia. amin. TNI dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah, demikian Tribuners, pertemuan perbincangan kita hari ini. Semoga kisah-kisah inspirasi seperti ini akan terus tumbuh di Indonesia dan akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.